Pelatih anyar Timnas Sepak Bola Indonesia tiba tidak sendiri. Ia memboyong keluarganya yaitu sang istri, Claire Louise, serta kedua buah hatinya Jay Joshua Hartman dan Lily May Hartman. Yes, sangat mantap. John Hartman tiba di Jakarta. Tinggal menghitung hari lagi, Timnas Indonesia masuk grup muda. Yes, sangat mantap. John Hartman tiba di Jakarta. Tinggal menghitung hari lagi, Timnas Indonesia masuk grup muda. Hasil drawing AFC Nations League, begini gambaran Timnas Indonesia ketika dilatih John Hartman. Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi auto ketar-ketir. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Dan inilah 5 pemain naturalisasi yang sudah diincar John Hartman untuk Timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Isu naturalisasi kembali mengemuka seiring hadirnya John Hartman di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Pelatih berpengalaman asal Kanada itu disebut-sebut diharapkan mampu melobi dan meyakinkan sejumlah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri demi meningkatkan daya saing skuad Garuda. Dorongan publik pun mengerucut pada 5 nama yang dinilai punya kualitas dan pengalaman level Eropa hingga Australia. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama, Laurin Ulrich jadi sorotan utama publik sepak bola nasional. Nama Laurin Ulrich menjadi pembuka diskusi panjang soal naturalisasi. Gelandang VfB Stuttgart yang kini menjalani masa peminjaman di FC Magdeburg itu tampil cukup konsisten di Liga 2 Jerman musim 2025-2026. Ia mencatatkan 17 penampilan dan menyumbang 2 assist, sebuah catatan yang memperlihatkan perannya sebagai pengatur asaran sekaligus pemain fleksibel di lini depan. Menariknya, pendekatan terhadap Laurin Ulrich bukan hal baru. PSSI disebut telah menjalin komunikasi sejak awal 2025. Meski saat ini masih fokus membela Jerman, sang pemain tidak menutup pintu sepenuhnya untuk Timnas Indonesia. Ia mengatakan dirinya mengetahui adanya permintaan untuk membela Indonesia, namun saat ini masih bermain untuk Jerman dan menilai itu penting baginya. Namun ia juga menegaskan tidak akan pernah mengatakan tidak, sehingga kemungkinan itu tetap terbuka. Pernyataan tersebut membuat publik optimis bahwa di bawah kepemimpinan John Hartman, peluang itu bisa kembali dihidupkan. Fakta kedua, 4 nama lain dinilai bisa memperkuat banyak lini. Selain Laurin Ulrich, wacana naturalisasi juga menyeret 4 nama lain dengan latar belakang dan posisi berbeda. Mereka adalah Pascal Strujic, bek tengah Leeds United, Julian Oirip, gelandang AZ Alkmaar, Jensen Selk, bek tengah VfL Wolfsburg, serta Luke Vickery, winger MacArthur FC. Kombinasi ini dinilai mampu memberi kedalaman skuad di hampir semua sektor permainan. Pascal Strujic menjadi salah satu nama yang paling sering disebut karena pengalamannya di kompetisi Inggris. Kehadirannya diyakini bisa memperkokoh lini belakang Timnas Indonesia yang masih kerap kesulitan menghadapi tekanan tim Asia papan atas. Dorongan publik pun terlihat dari komentar warganet yang secara terang-terangan menyebut 5 nama tersebut sebagai tambahan ideal bagi skuad Garuda. Antusiasme ini menunjukkan besarnya harapan agar Timnas Indonesia tidak hanya kompetitif di Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di level Asia. Fakta ketiga, harapan besar pada peran John Hartman di balik layar. Masuknya John Hartman tidak hanya dipandang sebagai pergantian pelatih semata, tetapi juga simbol perubahan pendekatan Timnas Indonesia. Pengalamannya menangani tim nasional dengan struktur pemain multikultural membuat publik percaya ia memiliki kapasitas untuk melobi pemain diaspora dengan pendekatan personal dan profesional. Situasi Timnas Indonesia yang masih membutuhkan peningkatan kualitas menjadi latar kuat di balik dorongan naturalisasi ini. Dengan target jangka menengah seperti Piala Asia 2027 dan agenda internasional lainnya, tambahan pemain berkualitas dinilai krusial. Kini, publik menanti. Apakah dari 5 nama tersebut akan ada yang benar-benar mengenakan seragam merah putih atau wacana ini kembali berhenti sebatas harapan? Disinilah peran Hartman diuji, bukan hanya di pinggir lapangan, tetapi juga dalam meyakinkan para pemain keturunan bahwa Timnas Indonesia layak menjadi pilihan masa depan mereka. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini.
Menurut kalian, apakah John Hartman merupakan pelatih yang tepat untuk Timnas Indonesia Senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia 2030 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan betapa besar ekspektasi publik terhadap perubahan di tubuh Timnas Indonesia setelah hadirnya John Hartman. Dorongan agar PSSI dan pelatih baru aktif melobi pemain keturunan bukan semata euforia sesaat, melainkan cerminan kegelisahan supporter yang melihat jarak kualitas Indonesia dengan tim-tim Asia papan atas masih cukup lebar. Naturalisasi dipandang sebagai jalan cepat untuk menutup celah tersebut, terutama ketika pemain yang disebut memiliki jam terbang Eropa dan kompetisi ketat. Lebih lanjut, namun di sisi lain, wacana ini juga memperlihatkan tantangan besar. Tidak semua pemain keturunan bisa dengan mudah diyakinkan, apalagi mereka masih memiliki karir dan peluang di negara asalnya. Kasus Laurin Ulrich menjadi contoh realistis bahwa ketertarikan tidak selalu berujung komitmen. Dibutuhkan pendekatan yang matang, visi jangka panjang yang jelas, serta proyek timnas yang meyakinkan agar mereka melihat Indonesia bukan sekedar opsi alternatif, tetapi pilihan serius untuk berkembang. Kehadiran John Hartman harusnya dimaknai lebih dari sekedar sosok yang melobi pemain diaspora. Yang lebih penting adalah bagaimana ia membangun fondasi tim, menyatukan pemain lokal dan keturunan dalam satu identitas, dan menciptakan sistem permainan yang kompetitif. Jika naturalisasi hanya dijadikan solusi instan tanpa perencanaan jangka panjang, Timnas Indonesia beresiko stagnan. Sebaliknya, bila proses ini selaras dengan pembinaan dan visi besar, wacana naturalisasi justru bisa menjadi titik balik bagi masa depan sepak bola Indonesia. Percaya pada proses adalah kunci di fase seperti ini. Perubahan besar dalam sepak bola nasional tidak pernah terjadi dalam semalam, apalagi melibatkan pergantian pelatih, penyesuaian sistem, dan harapan publik yang begitu tinggi. Wacana naturalisasi, perdebatan strategi, hingga keraguan adalah bagian dari perjalanan menuju tim yang lebih matang. Timnas Indonesia sudah menunjukkan bahwa mimpi besar bukan hal mustahil. Dukungan supporter, munculnya pemain-pemain berkualitas, serta hadirnya pelatih dengan pengalaman internasional adalah modal berharga. Tinggal bagaimana semua elemen bersabar dan bersatu. Tidak terjebak pada hasil instan, tetapi terus mendorong kemajuan. Sepak bola Indonesia sedang belajar berdiri sejajar, dan setiap proses yang dijalani hari ini adalah pondasi untuk kemenangan yang lebih besar di masa depan. John Hartman, simbol era baru Timnas Indonesia. Proyek jangka panjang, gali potensi lokal. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia bukan sekedar pergantian sosok di pinggir lapangan. Ia hadir sebagai penanda perubahan arah besar sepak bola nasional setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI memilih jalan berbeda, meninggalkan pendekatan instan dan mulai menata fondasi jangka panjang yang berkelanjutan. Berikut ini 3 faktanya. Hey, proyek jangka panjang bukan lagi jalan pintas. Keputusan PSSI mengontrak John Hartman dengan skema jangka panjang menjadi sinyal kuat perubahan filosofi. Hartman dipercaya memegang peran ganda sebagai pelatih timnas senior dan U23, sebuah skema yang jarang diterapkan sebelumnya. Model ini menegaskan bahwa pembinaan timnas tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terhubung dari level usia muda hingga senior dalam satu garis besar visi dan metode. Pengamat sepak bola nasional, Gita Suwondo, menilai kebijakan tersebut sebagai tanda PSSI mulai belajar dari masa lalu. Menurutnya, kontrak jangka panjang menunjukkan federasi tidak lagi mengandalkan solusi cepat demi hasil instan. Ia mengatakan bahwa pendekatan ini memberi ruang bagi pelatih untuk membangun tim secara bertahap, mulai dari pemahaman karakter pemain, pembentukan identitas permainan, hingga konsistensi sistem dalam jangka waktu panjang. Naturalisasi tetap ada, tapi lebih terkendali. Meski mengusung proyek berkelanjutan, opsi naturalisasi tidak sepenuhnya ditinggalkan. Namun, Hartman dinilai akan menggunakan pendekatan yang lebih selektif dibanding periode sebelumnya. Gita Suwondo menyebut bahwa pelatih asal Inggris itu tetap akan melihat peluang memanggil pemain-pemain diaspora, terutama yang berkarir di Eropa dan memiliki kualitas untuk langsung meningkatkan level tim.
Saya sih tetap melihat bahwa kemungkinan besar Hertman juga akan melihat pemain-pemain Eropa mana yang bisa dipanggil, karena ada beberapa nama yang bisa memperkuat timnas kita, ujar Gita. Ia bahkan menyinggung adanya satu pemain Belanda yang disebut lebih memilih membela Indonesia dibanding timnas negara lain. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pola naturalisasi kali ini tidak akan semasif sebelumnya. Naturalisasi tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi tulang punggung utama komposisi tim. Wajib tinggal di Indonesia, Liga 1 jadi pusat pemantauan. Salah satu poin krusial dalam kontrak John Hertman adalah kewajiban menetap di Indonesia. Ia diminta secara langsung memantau kompetisi domestik, terutama Liga 1, sebagai basis utama pemantauan pemain. Kebijakan ini diyakini akan membuka peluang lebih besar bagi pemain lokal untuk berkembang dan mendapatkan tempat di timnas. Gita Suwondo menilai kewajiban tersebut sebagai strategis yang jarang diterapkan sebelumnya. Dengan kehadiran langsung pelatih kepala di stadion-stadion Liga 1, proses seleksi pemain dinilai akan lebih objektif dan kontekstual. Yang pasti, salah satu isi kontraknya adalah dia harus di Indonesia untuk memantau Liga 1. Jadi pasti akan lebih ke arah banyak pemain-pemain lokal yang bisa dikembangkan, kata Gita. Meski begitu, ia mengakui bahwa posisi tertentu seperti penyerang tengah masih membuka peluang naturalisasi sebagai pelapis oleh Romeni. Dengan rekor trejek membawa tim putra dan putri Kanada ke Piala Dunia dan sederet agenda padat sepanjang 2026, John Hertman kini berada di persimpangan penting sepak bola Indonesia. FIFA Series, FIFA Matchday, Piala AFF, dan Asian Games akan menjadi panggung awal pembuktian. Bagi PSSI dan publik sepak bola nasional, era baru ini bukan lagi soal hasil cepat, melainkan tentang kesabaran membangun tim yang benar-benar tumbuh dari fondasi yang kuat. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di fase refleksi yang cukup jujur. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi titik balik yang memaksa PSSI mengambil keputusan lebih dewasa, bukan sekedar populis. Penunjukan John Hertman terasa seperti pengakuan bahwa membangun timnas nasional tidak bisa lagi mengandalkan euforia sesaat, melainkan membutuhkan arah yang konsisten dan keberanian untuk bersabar. Namun, proyek jangka panjang selalu datang dengan risiko ekspektasi publik yang tinggi. Kultur sepak bola Indonesia terbiasa menuntut hasil cepat, sementara pendekatan Hertman justru meminta waktu, proses, dan kepercayaan. Disinilah tantangan terbesarnya, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam mengelola harapan supporter dan tekanan opini. Jika PSSI goyah di tengah jalan, proyek ini berpotensi kembali menjadi setengah matang. Kewajiban Hertman untuk tinggal di Indonesia dan memantau Liga 1 adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini memberi sinyal bahwa pemain lokal tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi bagian penting dari masa depan timnas. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini bisa mengubah cara pandang klub dan pemain terhadap pembinaan, disiplin, dan profesionalisme. Di sisi lain, naturalisasi yang tetap dibuka secara terbatas menunjukkan sikap realistis. Indonesia belum sepenuhnya siap menutup pintu pada pemain diaspora, terutama untuk posisi krusial. Selama dilakukan secara selektif dan tidak menutup jalur pemain lokal, strategi ini justru bisa menjadi jembatan kualitas, bukan jalan pintas. Pada akhirnya, era baru ini akan dinilai bukan dari janji atau nama besar pelatih, tetapi dari keberanian semua pihak untuk bertahan pada proses ketika hasil belum langsung datang. Jika PSSI, pelatih, pemain, dan pendukung mampu berjalan dalam irama yang sama, proyek ini bisa menjadi fondasi paling serius yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Perjalanan ini memang tidak mudah, tapi justru disitulah maknanya. Sepak bola Indonesia sedang belajar berdiri dengan cara yang benar, bukan dengan jalan pintas, bukan dengan euforia sesaat. Proses yang panjang sering terasa melelahkan, namun setiap langkah kecil yang konsisten akan jauh lebih bernilai daripada lompatan besar yang rapuh. Kegagalan bukan akhir cerita, melainkan tanda bahwa ada hal yang harus dibenahi. Selama ada keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan mau berubah, harapan selalu punya tempat. Timnas, pelatih, pemain, dan pendukung sedang berada di halaman awal sebuah bab baru. Bab yang mungkin tidak langsung manis, tetapi bisa menjadi fondasi cerita besar di masa depan.
Tetaplah percaya pada proses meski hasil belum datang. Tetap dukung meski jalan terasa panjang. Karena sepak bola yang kuat tidak lahir dari keajaiban, melainkan dari kesabaran, kerja keras, dan keyakinan bahwa suatu hari usaha ini akan terbayar. Patrick Kluivert resmi latih timnas Tunisia di Piala Dunia 2026 berpotensi lawan Belanda. Isu kembalinya Patrick Kluivert ke panggung besar sepak bola internasional kembali menguat. Mantan pelatih timnas Indonesia itu disebut masuk radar Federasi Sepak Bola Tunisia untuk menangani tim nasional mereka di Piala Dunia 2026. Kabar ini mencuat setelah pelatih sebelumnya Sami Trabelsi resmi didepak dari jabatannya. Menariknya, jika benar terjadi penunjukan tersebut, Kluivert berpeluang menghadapi negaranya sendiri Belanda di putaran final Piala Dunia 2026. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama, Trabelsi tersandung di turnamen besar. Pemecatan Sami Trabelsi menjadi pintu masuk munculnya nama Patrick Kluivert. Trabelsi sebenarnya baru menangani timnas Tunisia sejak Februari 2025 dan sempat menuai pujian setelah sukses mengantar Tunisia lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka tampil dominan di grup H kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dan memastikan tiket ke Amerika Utara lebih awal. Namun, performa solid di fase kualifikasi tidak berlanjut saat menghadapi turnamen besar. Di FIFA Arab Cup 2025, Tunisia gagal melangkah ke fase gugur. Tergabung di grup A, mereka hanya finish di posisi 3 dengan 4 poin, kalah bersaing dari Palestina dan Suriah. Kegagalan serupa terjadi di Piala Afrika 2025, ketika Tunisia tersingkir di babak 16 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Mali. Hasil inilah yang membuat federasi akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memecat Trabelsi. Fakta kedua, nama Kluivert masuk radar Federasi Tunisia. Setelah Trabelsi lengser, nama Patrick Kluivert langsung mencuat sebagai kandidat kuat. Media Belanda The Telegraph secara terbuka menyebut mantan striker timnas Belanda itu masuk daftar pendek calon pelatih Tunisia. Dalam laporannya, media tersebut menulis, akankah Patrick Kluivert berhadapan dengan timnas Belanda di Piala Dunia 2026? Patrick Kluivert masuk radar sebagai pelatih timnas Tunisia. The Telegraph juga menyebut kabar ketertarikan Federasi Tunisia terhadap Kluivert ramai diberitakan media lokal di Tunisia. Status Kluivert sebagai mantan pemain top Eropa serta pengalamannya menangani tim nasional menjadi nilai jual utama. Meski gagal meninggalkan kesan positif bersama timnas Indonesia, nama besar Kluivert dinilai masih cukup kuat untuk menarik kepercayaan Federasi Afrika Utara tersebut. Fakta ketiga, potensi duel emosional melawan Belanda. Jika Patrick Kluivert benar-benar ditunjuk sebagai pelatih Tunisia, maka cerita besar langsung tercipta di Piala Dunia 2026. Tunisia tergabung di grup F bersama Belanda, Jepang, dan pemenang playoff zona Eropa. Artinya, Kluivert berpeluang besar menghadapi Belanda, negara yang membesarkan namanya sebagai pemain. Duel tersebut akan syarat emosi dan sorotan. Dari sisi karier, ini juga menjadi momentum penting bagi Kluivert untuk mengangkat kembali reputasinya sebagai pelatih. Jika mampu membawa Tunisia tampil kompetitif bahkan melaju jauh di Piala Dunia 2026, nilai jual pelatih berusia 50 tahun itu akan meningkat drastis. Panggung Piala Dunia bisa menjadi titik balik setelah perjalanan yang kurang mulus di Indonesia dan membuka kembali pintu karier Kluivert di level elit sepak bola dunia. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana dunia sepak bola internasional sangat dinamis dan seringkali memberi kesempatan kedua bagi figur besar seperti Patrick Kluivert. Meski kiprahnya bersama timnas Indonesia tidak berjalan sesuai harapan, nama besar dan rekam jejaknya sebagai legenda Belanda tetap memiliki daya tarik di mata federasi lain. Bagi Tunisia, pilihan ini menunjukkan keinginan untuk mencari sosok berpengalaman yang mampu membawa tim mereka tampil lebih berani dan percaya diri di panggung Piala Dunia. Dari sisi Kluivert, peluang melatih Tunisia justru bisa menjadi ujian sekaligus pembuktian. Menghadapi Belanda di Piala Dunia akan menjadi momentum emosional dan penuh tekanan. Namun disitulah nilai kompetisi sebenarnya. Jika mampu mengelola situasi tersebut dengan baik, Kluivert tidak hanya mengangkat citra Tunisia, tetapi juga memulihkan reputasinya sebagai pelatih di level internasional. Sebaliknya, jika gagal, sorotan kritik akan kembali menguat.
Situasi ini menempatkan Clifford di persimpangan penting antara penebusan dan penegasan bahwa karier kepelatihannya memang layak diperhitungkan. Dalam sepak bola dan juga dalam hidup, kegagalan bukanlah garis akhir melainkan bagian dari perjalanan. Apa yang dialami Patrick Clifford mengingatkan bahwa satu fase sulit tidak pernah cukup untuk mendefinisikan seluruh karier seseorang. Selalu ada kesempatan baru bagi mereka yang mau belajar, bangkit, dan berani menerima tantangan berikutnya. Setiap peluang adalah ruang untuk membuktikan diri. Tekanan besar justru melahirkan mental juara bagi mereka yang siap bekerja lebih keras dan tetap rendah hati. Selama keyakinan dan kemauan untuk berkembang masih ada, jalan ke puncak akan selalu terbuka. Terus melangkah karena cerita terbaik sering lahir setelah bab paling berat dilewati. Ole Romeni bantu Oxford United melaju ke babak keempat Piala FA lewat drama penalti. Oxford United kembali menorehkan cerita bersejarah di Piala FA. Klub Championship itu memastikan langkah ke babak keempat setelah menyingkirkan MK Dons melalui adu penalti yang menegangkan. Laga ronde ketiga yang digelar di Stadion MK berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu sebelum akhirnya Oxford keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini terasa spesial karena menandai kiprah terbaik Oxford di Piala FA dalam 6 tahun terakhir. Ini 3 faktanya. Tekanan tuan rumah dan gol pembuka MK Dons. Bermain di hadapan publik sendiri, MK Dons tampil tanpa rasa gentar meski berstatus tim League 2. Sejak awal laga, mereka berani menekan dan memanfaatkan celah di lini pertahanan Oxford. Upaya tersebut berbuah hasil pada menit ke-34 ketika Alfie Collins mencetak gol pembuka. Gol itu berawal dari situasi tendangan sudut yang gagal diantisipasi pemain Oxford. Bola liar jatuh di area berbahaya dan Collins dengan sigap menyambarnya melewati penjaga gawang Matt Ingram. Keunggulan tersebut membuat MK Dons semakin percaya diri dan memaksa Oxford bekerja ekstra keras untuk bangkit dari tekanan tim kasta bawah. Gol penyeimbang dan peran Ole Romeni. Oxford baru menemukan ritme permainan di babak kedua. Gol penyeimbang akhirnya lahir melalui Will Lancashire yang kembali menunjukkan ketajamannya musim ini. Skema lemparan jauh Will Vaux disambut sundulan Michael Hellick sebelum bola diselesaikan Lancashire yang berdiri bebas di depan gawang. Di tengah upaya membalikan keadaan, Ole Romeni masuk pada menit ke-66. Kehadiran bomber timnas Indonesia itu langsung memberi warna berbeda di lini serang. Romeni beberapa kali menciptakan peluang berbahaya termasuk tembakan melengkung yang hanya melayang tipis di atas mistar. Menjelang akhir waktu normal, ia kembali mengancam lewat tendangan voli kaki kiri yang memaksa kiper MK Dons, McGillivray, melakukan penyelamatan gemilang. Adu penalti penentuan dan sejarah baru Oxford. Setelah perpanjangan waktu berakhir tanpa gol tambahan, pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Oxford tampil lebih tenang dalam momen krusial tersebut. 4 eksekutor mereka yakni Ole Romeni, Mark Harris, Miles Peart-Harris, dan Matt Phillips sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sebaliknya, MK Dons harus menelan pil pahit setelah Jonathan Leko gagal mengeksekusi penalti kedua. Harapan tuan rumah benar-benar pupus ketika Matt Ingram melakukan penyelamatan penting atas tendangan Connor Lemonhay Evans. Kemenangan ini memastikan Oxford United lolos ke babak keempat Piala FA untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pengundian babak selanjutnya dijadwalkan berlangsung menjelang laga Liverpool melawan Barnsley, dan Oxford kini menanti siapa lawan berikutnya dalam perjalanan bersejarah mereka. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa perbedaan level kompetisi tidak selalu menjadi jaminan kemenangan di sepak bola, terutama di ajang seperti Piala FA yang syarat kejutan. Oxford United yang datang sebagai tim Championship dipaksa bekerja keras oleh MK Dons dari League 2, dan itu menegaskan betapa faktor mental, fokus, dan kesiapan menghadapi tekanan sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Dari sisi Oxford, laga ini terasa seperti ujian karakter. Mereka tertinggal lebih dulu, gagal menyelesaikan pertandingan di waktu normal, namun tetap mampu menjaga ketenangan hingga adu penalti. Peran pemain pelapis seperti Ole Romeni juga memperlihatkan pentingnya kedalaman skuad, karena kehadirannya memberi energi baru dan ancaman nyata meski tidak mencetak gol. Bagi siapapun yang sedang berjuang, situasi ini adalah cermin kehidupan. Tidak semua perjuangan langsung berbuah manis, kadang kita harus melewati waktu ekstra, tekanan, dan momen paling menegangkan sebelum kemenangan datang. Selama masih mau bangkit dan berani mengambil tanggung jawab di saat krusial, peluang itu selalu ada. Teruslah berjalan meski jalannya berat. Tidak masalah jika hasil belum terlihat hari ini. Yang penting kamu tidak menyerah. Karena seringkali kemenangan terbesar justru lahir setelah kamu memilih bertahan ketika hampir semua orang mengira kamu sudah kalah.
market value pemain timnas Indonesia Jay Itzes meroket tembus 196 miliar rupiah. Nilai pasar Jay Itzes tengah berada di titik tertinggi sepanjang kariernya. Bek timnas Indonesia itu mencuri perhatian publik sepak bola Eropa setelah performanya bersama Sassuolo di Liga Italia musim 2025-2026 terus menanjak. Dari pemain pendatang baru, Itzes kini menjelma menjadi sosok kunci di lini belakang Nero Verdi sekaligus simbol kemajuan sepak bola Indonesia di panggung internasional. 3 faktanya. Pilar baru di jantung pertahanan Sassuolo. Kedatangan Jay Itzes ke Sassuolo pada awal musim 2025-2026 sempat dipandang sebagai eksperimen. Namun, waktu dengan cepat menjawab keraguan itu. Bek 25 tahun tersebut langsung dipercaya pelatih Fabio Grosso untuk mengawal lini pertahanan, sebuah peran vital di kompetisi seketat Serie A. Kepercayaan itu dibayar lunas dengan performa konsisten. Itzes nyaris tak tergantikan di jantung pertahanan Sassuolo. Posturnya yang jangkung, kemampuan membaca permainan, serta ketenangannya dalam duel membuat Sassuolo lebih solid. Dari pekan ke pekan, grafik permainannya terus menanjak hingga menjadikannya salah satu pemain paling stabil di skuad Nero Verdi. Nilai pasar meroket, tertinggi di Asia Tenggara. Performa ciamik di level klub berdampak langsung pada nilai pasar Itzes. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar kapten timnas Indonesia itu kini mencapai 10 juta euro atau sekitar 196 miliar rupiah. Angka tersebut bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga menempatkan Itzes sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, Itzes memilih bersikap tenang. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan sesuatu yang menjadi fokus utamanya. Jujur, itu bagus di sini, tapi saya tidak benar-benar memperhatikan terhadap hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, menurut saya itu hanya angka. Anda harus menunjukkannya di lapangan, ujar Itzes, dikutip dari akun Instagram Hanif Tamrin. Baginya, konsistensi permainan adalah kunci, sementara nilai pasar akan mengikuti dengan sendirinya. Simbol kebangkitan timnas Indonesia di Eropa. Bagi Itzes, lonjakan nilai pasar ini bukan hanya tentang dirinya. Ia melihat fenomena tersebut sebagai cerminan perkembangan kolektif pemain timnas Indonesia, khususnya mereka yang berkarir di luar negeri. Nama-nama seperti Kelvin Verdong, Martin Pas, Ole Romeni, hingga Kevin Dix disebutnya mengalami progres signifikan di klub masing-masing. Ada yang bermain di klub bagus di Eropa, bahkan di Indonesia juga mereka banyak berkembang. Anda lihat levelnya berkembang, ucapnya. Itzes menilai situasi ini sebagai sinyal positif bagi masa depan skuad Garuda. Dengan semakin banyak pemain Indonesia tampil di liga-liga kompetitif dunia, ia yakin sepak bola nasional sedang bergerak ke arah yang benar. Saya pikir itu penting untuk sepak bola Indonesia. Kita sudah banyak berkembang dan itu pertanda bagus, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Jay Itzes menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di fase transisi yang sehat. Lonjakan nilai pasar bukan sekedar hasil statistik atau sorotan media, melainkan buah dari proses panjang ketika pemain Indonesia mulai mendapat kepercayaan di liga top Eropa. Itzes menjadi contoh bahwa kualitas, disiplin, dan konsistensi akhirnya menemukan panggungnya sendiri. Sikap rendah hati yang ditunjukkan Itzes justru memperkuat pesan penting di balik cerita ini. Ia tidak terjebak pada euforia angka, melainkan tetap menempatkan performa di lapangan sebagai tolok ukur utama. Pola pikir seperti ini krusial agar pemain tidak cepat puas dan tetap berkembang di lingkungan kompetitif seperti Serie A. Lebih jauh, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Berkembangnya pemain timnas Indonesia di berbagai liga Eropa menandakan ekosistem sepak bola nasional mulai terhubung dengan standar global. Jika tren ini dijaga, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, pemain Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kejutan, melainkan sebagai bagian wajar dari peta sepak bola dunia. Perjalanan Jay Itzes adalah pengingat bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ia datang tanpa banyak sorotan, bekerja dalam diam, lalu membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Dari situ kita belajar bahwa fokus pada kerja, bukan pada pujian atau angka, akan membawa kita lebih jauh daripada sekedar mengejar pengakuan. Untuk siapapun yang sedang berjuang, cerita ini mengajarkan satu hal penting, terus berkembang meski belum dilihat banyak orang.
Ketika kesempatan datang, kesiapanlah yang berbicara. Tidak perlu terburu-buru ingin diakui, karena konsistensi akan menemukan jalannya sendiri. Jika hari ini terasa berat dan langkah terasa lambat, ingat bahwa kemajuan seringkali terjadi saat kita memilih bertahan dan memperbaiki diri. Seperti Jay Itzas, tunjukkan nilai dirimu lewat tindakan. Hasil akan mengikuti pada waktunya.